Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat Asy-Syura ayat 51, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Au miwara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Yang maknanya, tidak mungkin bagi seseorang atau seorang manusia pun akan diajak berbicara oleh Allah kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan Allah mengutus seorang utusan yakni malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Di dalam kitab dijelaskan bahwasanya tafsir terkait surat Asy-Syura ayat 51 ini berkaitan erat dengan tafsir dalam surat At-Taubah ayat 94. Ayat yang kita bahas ini merupakan ayat penjelasan tentang wahyu. Yang namanya nabi atau rasul, dia manusia yang oleh Allah diberi wahyu. Lalu wahyu itu turun kepada Nabi itu dengan cara bagaimana? Ayat ini menjelaskannya, bahwasanya Allah tidak akan berbicara dengan manusia kecuali dengan satu, dengan sebuah perantaraan wahyu, dua, atau dari belakang tabir, tiga, atau Allah mengutus seorang rasul atau malaikat, yang malaikat itu mengantarkan wahyu kepadanya. Kalau dalam latar belakang atau asbabun nuzul ayat yang kita bahas ini, sebagaimana dalam tafsir Qurtubi, sababu dzalika annal yahuda qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi itu berkata kepada Nabi, Ala tukallimullahu wa tangduru ilaihi in kunta nabiyan. Kenapa tidak Allah itu berbicara langsung kepadamu Muhammad dan kamu nanti melihat Allah? Kama kallamahu Musa, sebagaimana ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wa nadhara ilaihi, dan Nabi Musa melihat Allah. Fa inna lan nu'mina laka hatta taf'ala dzalika. Kami tidak akan iman kepadamu Muhammad kalau kamu tidak melakukan itu. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab, faqalan nabi inna Musa lam yangdur ilaihi.
Oh, enggak benar omongan kamu. Nabi Musa sama sekali tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban. Maka ayat yang kita bahas ini dalam posisi akidah menjadi ayat yang sangat penting. Oleh sebab itu di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan dengan sangat detail. Satu contoh di dalam tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Ar-Razi, di dalam tafsir Alusi, di dalam beberapa kitab tafsir yang lain, manusia ketika mendapatkan wahyu itu dengan salah satu dari 3 cara. Pertama, imma alal wahyi wa huwa al-ilhamu wal qadhafu fil qalbi awil manamu kama uhiyallahu ila ummi Musa wa Ibrahim. Pertama adalah Allah itu meletakkan wahyu langsung di dalam hati para nabi atau melalui mimpi, sama seperti ketika Nabi Ibrahim oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih putranya. Perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya itu langsung dan melalui mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Hei anakku, aku dalam mimpi diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fangdur madza taro, menurut kamu bagaimana? Dalam beberapa keterangan, wa an Mujahid auhallahu azabura ila Dawud alaihi salam fi sadrihi. Kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Dawud alaihi salam itu langsung diletakkan di dalam hatinya. Ini adalah satu bagian cara manusia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan langsung. Yang kedua adalah wa imma ala ayyasma'ahu kalamahu min ghairi wasitati muballighin. Yang pertama itu dengan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak akan pernah bisa melihat Allah. Dalam hal ini sama seperti wa hadza aidon wahyun bidalili annahu ta'ala asma'a Musa kalamahu min ghairi wasitatin ma'a annahu samahu wahyan. Ini sama seperti yang terjadi pada Nabi Musa. Kalau di dalam surat Toha Allah berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa, ketika Nabi Musa sampai di Gunung Tursinai, Allah kemudian memanggil Nabi Musa. Allah kemudian berfirman, inni ana rabbuka fahla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskanlah kedua terompahmu karena engkau berada di satu tempat yang suci. Wa anah tartuka fastami lima yuha, dan aku memilihmu, maka dengarkanlah wahyu untukmu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku, yakni Allah, adalah dat yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, yakni Allah, serta ibadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini adalah Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa tanpa melalui perantara malaikat. Tetapi ditegaskan oleh Rasulullah saat ini terjadi, Nabi Musa itu tidak melihat Allah. Dan orang-orang yang ikut diajak Nabi Musa saat di Gunung Tursine sekitar 40 orang lebih, itu mereka pun juga tidak melihat. Mereka hanya setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, wahyu itu disampaikan kepada
umatnya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tangdurun. Ingatlah ketika kalian Bani Israel berani-beraninya berkata kepada Nabi Musa, Musa, kami tidak akan iman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah secara langsung. Akhirnya Allah menghukum mereka dengan mereka semua dimatikan. Tapi dalam konteks ini ada satu pembahasan, yakni wahyu turun kepada Nabi Musa secara langsung. Yang ketiga adalah dengan melalui perantara malaikat. Wa imma ala ayyursila ilaihi rasulan minal malaikati fayablughu dzalikal malaku dzalikal wahya. Allah mengutus malaikat untuk memberikan wahyu kepada nabinya. Satu contoh, Nabi Muhammad itu ketika pada satu malam beliau di Gua Hira. Setelah beliau itu sekian lama di Gua Hira, beliau itu menyendiri, beliau tafakur, memikirkan umatnya yang senantiasa ibadahnya salah. Akhirnya datang satu makhluk yang tidak pernah dilihat Nabi. Makhluk itu kemudian berkata kepada Nabi, Iqra, bacalah. Karena Nabi Muhammad orang yang tidak bisa baca tulis, maka Nabi Muhammad menegaskan, ma'ana biqori'in, aku nggak bisa baca. Makhluk itu kemudian memeluk dengan erat Rasulullah, kemudian dilepaskan, berkata lagi, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad karena jujur meskipun takut, maka Nabi Muhammad tetap berkata, ma'ana biqori'in, aku nggak bisa baca. Sampai akhirnya yang ketiga, Nabi Muhammad baru ngerti, oh udah, apa yang harus saya baca. Akhirnya makhluk tadi itu dia menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu saat di Gua Hira, dan wahyu ini turun dengan perantara malaikat Jibril. Tapi Nabi juga pernah beliau itu dalam satu kesempatan dengan para sahabat. Kalau dalam ulumut tafsir, kejadian itu menjadi satu pembahasan khusus, yakni Nabi Muhammad itu beliau dengan para sahabat. Nabi Muhammad kemudian terpejam. Nabi Muhammad itu ya tertidur. Kemudian Nabi Muhammad bangun. Tiba-tiba Nabi Muhammad tampak bahagia, tampak senyum. Maka para sahabat tanya, Nabi, kenapa engkau tadi terpejam, kemudian ketika bangun engkau tersenyum? Maka Nabi menegaskan, baru saja turun kepadaku satu surat, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat Al-Kautsar itu diturunkan saat Rasulullah tidur. Melalui mimpi ayat ini diturunkan. Maka dalam ulumul Quran menjadi satu pembahasan khusus sejarah tentang turunnya surat Al-Kautsar, karena wahyu bisa turun saat Nabi tidur. Tapi juga pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Pada saat Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad menurut keyakinan daripada para ulama, dan memang faktanya seperti itu, beliau diberangkatkan secara nyata pada malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, ditampakkan segala jenis daripada azab maupun nikmat,
serta ditunjukkan atau dipertemukan dengan para nabi, dan akhirnya bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi menerima perintah sholat 5 waktu itu tidak melalui perantara, juga tidak melalui di dalam mimpi, tapi langsung. Maka ini memang dalam ayat ini ditegaskan bahwa yang namanya wahyu itu bisa turun melalui satu, yakni Allah meletakkan dalam hati atau melalui mimpi. 2, melalui hijab, Allah memberikan atau berbicara secara langsung, tapi Nabi Musa tidak melihat Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang dengan melalui malaikat Jibril. Dan dalam hal ini akhirnya muncul sebuah perdebatan. Allah itu selama kita di dunia tidak akan kita bisa melihat Allah. Selama dalam keadaan nyata terjaga, kita tidak akan pernah bisa melihat Allah, kecuali satu, itu pun terjadi satu kali, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah beliau Isra Mi'raj. Itu pun hadis ini nanti ada kalau dalam ilmiahnya ditentang oleh Aisyah, ditentang oleh sahabat yang lain, tetapi mayoritas ulama berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan riwayat daripada para sahabat, saat itu Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat secara nyata serta menerima perintah sholat 5 waktu. Dan ini menjadi bagian daripada pembahasan wahyu itu sampai kepada manusia. Manusia yang menerima wahyu ini nanti disebut nabi atau rasul melalui 3 cara tadi. Ya, semoga ini bisa menambah keilmuan keagamaan kita bersama. Semoga kita semuanya senantiasa oleh Allah ditambah ilmunya, dimudahkan dalam beribadah, serta semoga kita digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.